perkenalkan nama saya Siti Zahratul Khairia dari kelas Tadris Biologi BIN Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme spesiasi. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita tahu sendiri bahwasanya di muka bumi ini memiliki beragam sekali spesies. Nah, lalu bagaimana sih spesies itu dapat terbentuk? Nah, spesies itu dapat terbentuk dimungkinkan karena adanya perkawinan secara acak dan adanya pemisahan habitat secara geografis. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai isolasi reproduksi dan juga mekanisme spesiasi alopatrik dan simpatrik. Yang pertama ada isolasi reproduksi. Nah, isolasi reproduksi merupakan suatu kondisi yang menjadi penghalang antar spesies untuk melakukan perkawinan. Isolasi reproduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada prazigotik dan juga paskazigotik. Nah, yang prazigotik itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada isolasi habitat, isolasi temporal, isolasi perilaku, isolasi mekanis, dan juga isolasi gametik. Nah, kita bahas yang pertama, isolasi yang pertama, yaitu isolasi habitat. Nah, isolasi ini terjadi karena adanya perbedaan habitat antar spesies, sehingga kedua spesies tidak dapat melakukan perkawinan. Contohnya ada pada gambar di samping, yaitu ada katak darat dan katak air, di mana kedua spesies ini tidak dapat melakukan perkawinan karena adanya perbedaan habitat tadi. Kemudian yang kedua ada isolasi temporal. Nah, isolasi ini terjadi karena adanya masa kematangan kelamin yang berbeda. Contohnya adalah Spilogale putorius dan juga Spilogale gracilis pada gambar di samping. Nah, di mana Spilogale putorius itu melakukan perkawinan pada penghujung musim dingin, sedangkan Spilogale gracilis itu melakukan perkawinan pada penghujung musim panas. Selanjutnya ada isolasi perilaku. Nah, isolasi perilaku ini merupakan isolasi yang terjadi karena adanya perbedaan mekanisme percumbuan, di mana mekanisme percumbuan tersebut itu dirasa unik bagi suatu spesies tertentu dan tidak menarik bagi spesies lainnya. Nah, contohnya ada pada angsa batu kaki biru pada Galapagos, di mana sang jantan akan melangkah dan mengangkat kakinya yang berwarna biru terang untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Selanjutnya ada isolasi mekanis. Nah, isolasi ini terjadi karena adanya perbedaan morfologis. Contohnya pada siput bergenus Bradybaena yang memiliki arah cangkang yang mengulir berlawanan, di mana arah cangkangnya ini yang mengakibatkan keduanya tidak dapat melakukan perkawinan secara tuntas. Kemudian ada isolasi gametik. Nah, isolasi ini terjadi karena suatu spesies tidak dapat membuahi sel telur dari spesies lainnya. Contohnya ada pada bulu babi warna merah dan warna ungu. Keduanya tidak dapat saling membuahi sel telur. Kemudian isolasi paskazigotik yang mengakibatkan kemampuan fertilisasi lemah atau steril. Contohnya ada pada perkawinan kuda dan keledai yang menghasilkan bagal, di mana bagal ini termasuk keturunan yang steril sehingga tidak dapat melakukan perkawinan yang menghasilkan keturunan lagi. Selanjutnya ada mekanisme spesiasi alopatrik dan simpatrik. Spesiasi alopatrik merupakan
spesiasi yang terjadi karena adanya penghalang seperti gunung, sungai, letak geografis, dan sebagainya. Mekanismenya yaitu karena adanya penghalang geografis seperti gunung, sungai tadi, maka populasi terpisah dengan populasi induknya, yang sehingga aliran gen dari populasi tersebut terputus atau terpotong. Kemudian terbentuk sejumlah perbedaan genetik sehingga terbentuk karakter yang berbeda. Kemudian populasi terisolasi, tidak dapat melakukan interbreeding dengan populasi induknya. Kemudian akhirnya terbentuk spesies yang berbeda. Contohnya adalah Amos Spermophilus haris dan Amos Morphilus leucurus, di mana Amos Spermophilus haris itu terdapat pada tebing selatan Grand Canyon, sedangkan Amos Spermophilus leucurus pada tebing utara. Yang selanjutnya ada spesiasi simpatrik. Nah, spesiasi ini terjadi dalam populasi yang hidup pada letak geografis yang sama. Nah, spesiasi ini terjadi karena adanya poliploidi. Nah, poliploidi ini terbagi menjadi dua, ada autopoliploid dan allopoliploid. Yang autopoliploid merupakan individu itu memiliki lebih dari 2 set kromosom yang semuanya berasal dari satu spesies yang awalnya diploid menjadi tetraploid. Kemudian ada allopoliploid. Nah, allopoliploid merupakan mekanisme yang bervariasi yang mampu mengubah hibrid steril menjadi poliploid fertil. Nah, spesies tetraploid umumnya steril dan dapat melakukan fertilisasi melalui mekanisme allopoliploid. Nah, mekanisme spesies dari autopoliploid itu kan tetraploid, itu dapat melakukan keturunan dengan cara allopoliploid. Contohnya adalah gandum, Triticum aestivum. Nah, ini mekanismenya. Untuk gambar yang atas itu merupakan gambar pembelahan sel yang error yang menghasilkan tetraploid, spesies tetraploid. Untuk gambar yang kedua itu merupakan 2 individu yang diploid melakukan perkawinan yang menghasilkan spesies baru yang bersifat tetraploid. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.